UMKM ini kan menjadi seksi ya, jadi banyak Iya. sorotan di mana aja gitu. Nah, si abang-abang ini, si tukang-tukang ini tuh yang merasa, "Ya saya mah cuman jualan cilok," Oh, jangan salah menganggap ya. gitu, Kan aku pernah "Ah, cerita saya mah juga kan. jualan ini," dan itu banyak. Jadi seperti Iya, mental mental block. block. Terus waktu itu juga pernah, lagi main ke Kupang, ya temen Mak Opit kan tahu ya tukang, bakso cuanki, yang dorongan sebenarnya gerobaknya kecil banget, bukan bukan layaknya bakso yang proper, gerobak yang proper gitu. Ternyata sehari bisa omsetnya 3 juta. Formalisasi itu penting. NIB, belum lagi nanti ada ketentuan untuk halal, Betul. izin-izin itu dilengkapin tuh buat apa sih sebetulnya, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Karena itu akan memudahkan kita, itu sebagai bentuk perlindungan. Buat teman-teman pelaku usaha yang masih ultra mikro, jangan berkecil hati karena teman-teman bisa banget untuk naik kelas. Podcast Naik Kelas. Podcast Naik Kelas. Oh, kirain nepok nyamuk. Ternyata kode. Halo pendengar podcast Naik Kelas Indonesia, Sobat Wirausahawan. Gitu ya, bener ya? Bener ya? Sobat wirausahawan. Watinya Wati, mana? ini Watinya Wati. mana? Sobat usahawan tahu. Sobat, bestie kita, bestie. Nah, ini watinya di sini nih. Akhirnya ada watinya. Dari kemarin one mulu ya. Heeh. 101. Wan abut. Kemana aja sih, Pak? Ada aja. Ada aja. Cuannya kayaknya tebal banget nih. Akhirnya bisa beli jaket. Keliling-keliling buat beli jaket. Heeh, soalnya lagi musim dingin. Nggak, ntar dikomentarin. Kenapa emang? Enggak. Kita kan juga nggak sengaja pakai wardrobe yang sama ya. Taunya berjodoh kita Taunya bisa jodoh, ketemu iya, gitu ya, kan. kita bisa janjian pakai baju D9. Denim, denim. Denim. Terserah, Kan agak terserah suka-suka kamu gue deh. lah. Terserah kamu deh, Mak. Sehat tapi kan, Mak. Alhamdulillah waras. Ya, masih suka keliling-keliling Indonesia kan? Masih dong, Mister juga. Kita kan sering selisipan. Minggu Mister di depan, mana, aku di mana. minggu depan aku berangkat lagi. Tuh kan. Jadi yang berangkat yang ninggalin tuh siapa coba? Saya. Anda. Tahu nggak Apa sekarang tuh? lagi rame abang-abang itu Es teh. tukang apa? Es Tukang- teh, Kang bakso itu lagi rame loh. Iya, apalagi es teh sih. Es teh lagi, kita berapa kali bahas es teh ya. Iya, Kita udah es teh. bedah HPP-nya es teh, udah jual ini. Naik lagi tuh si abang naik Iya, lagi ya gara-gara Bapak Gus. Bapak Gus. Bapak Gus. Iya kan kemarin nontonin timeline di Instagram isinya es teh Sampai semua. sekarang. Tapi jadi kepikiran sih gara-gara itu ya. Tentang ya pedagang-pedagang dengan kategori usaha mikro ya. Iya. Usaha mikro ya. Di level berapa sih sebenarnya mikro itu, Mak? Ultra mikro, jadi kan UMKM. UMKM itu kan ada ultra, mikro, kecil, menengah. Nah, ultra mikro ini yang omsetnya tuh masih kecil lah, masih di bawah 300 juta ya. Dan kemarin mah keliling-keliling juga memang masih sangat banyak teman-teman yang masuk di kategori itu ya. Salah satunya dampingan Maupit juga ada yang dia jualan cilok, ada yang jualan apa tuh yang namanya minuman-minuman di kantin-kantin sekolah. Minuman Iya. sasetan gitu ya. Kok kenceng banget sih ngomongnya? Oh iya, pelan-pelan ya. Di depan itu Harusnya pelan-pelan. Oke, kita bisik-bisik. Sasetan. Takut ya, Mak? Takut. Iya, jadi teman-teman pelaku usaha. Sebetulnya sekarang tuh sudah digaungkan tidak boleh lagi menggunakan kata pelaku usaha. Harusnya. Sekarang semuanya kita ganti menjadi pengusaha. Oh, semuanya Jadi pengusaha. UMKM adalah kita semua adalah pengusaha. Kita sudah rebranding jadi pengusaha, bukan lagi pelaku usaha. Karena konotasinya pelaku Positif. usaha negatif dan pengusaha itu adalah lebih positif. Iya, betul sekali. Oke. Jadi lebih keren aja sih. Ya, kita semua pengusaha. Semuanya pengusaha cuan. Ya, cari cuan.
Oke. Jadi, si pelaku balik lagi ya, pengusaha Mhm. yang masih kategorinya di ultra ini sebetulnya masih sangat Ultra banyak. mikro. Ultra mikro masih Ultra sangat-sangat kalau ultra banyak. kan besar, tapi Iya, kalau ultra mikro malah justru di bawah kan iya, sebenarnya. ultra mikro. Secara omset ya sebenarnya Betul, ya. secara omset. Ketemu teman-teman yang mereka kalau ngobrol soal Mhm. omset, baru kemarin gitu ya, omsetnya berapa? Mhm. Omsetnya itu bahkan masih di bawah 2 juta Sebulan. sebulan. Jadi bukan di bawah 10 juta lagi, di bawah 2 juta sebulan. Itu jauh di bawah UMR ya. Kan omset ya, bukan Iya, bukan keuntungan itu kan sekali berarti lagi. masih ada modal, masih ada tenaga yang dia keluarkan, Betul. beli bahan baku. Begitu kita ngobrol lebih dalam gitu ya, Mhm. mereka ya memang bukan nggak pengen naik kelas karena udah sibuk. Dia produksi sendiri, Betul. dia jualan sepanjang hari, dia udah cuman mikirinnya ya udah besok bisa makan dan itu masih banyak loh. Dan kadang-kadang juga modalnya kemakan buat makan. Iya, jadi ada untung berapa ya dia bagi 2 besok buat beli bahan baku, kurangnya Mhm. apa, ya sisanya Sisanya buat buat makan kebutuhan atau rumah buat rumah tangga. tangga, buat yang lainnya dan itu tuh masih Mhm. sangat-sangat banyak, terutama di Mhm. daerah pun juga masih banyak. Iya. Sehingga, eee, tergeraklah ya, Mopi juga pengusaha juga, Mhm. di mana kita menggaungkan untuk teman-teman bisa naik kelas naik kelas naik Iya. kelas, dan harapannya kita yang sudah pada naik kelas di level manapun itu bisa mengulurkan tangannya buat teman-teman pengusaha yang masih butuh kita support dalam banyak hal. Nah, makanya kan di naik kelas ini, di konten kita juga pengen sebenarnya akses-akses seperti ini bisa diakses sama teman-teman itu. Mhm, Supaya apa? Ya tadi, karena kalau kita ngomongin, ultra mikro kan kadang-kadang memang bukan pilihannya dia jadi pengusaha sebenarnya. betul. Ya ada yang terpaksa juga karena udah misalnya mau kerja juga mungkin secara strata pendidikannya sulit, atau mungkin dia bahkan juga ada yang Ada nggak kok yang sekolah, ada ada juga yang yang punya, latar belakang pendidikan yang bagus iya, tapi kesempatannya dia kesempatannya juga belum ada. ada gitu ya, mau tidak mau dia memulainya memang dari ultra mikro ini Betul gitu. betul. Dan saya pikir, kalau aku lihat-lihat juga maksudnya kadang-kadang kita juga ngelihat, "Oh, jualan kayak gitu doang," gitu. Ternyata omsetnya juga sebenarnya kalau ditata baik, omsetnya bisa gila-gilaan loh, Mbak. Bisa, asal dikelola dengan baik, Mhm. di bisnisnya itu di-manage ya. Mhm mhm. Tapi ya balik lagi, itu juga ada bagian yang memang memang dia mau atau mungkin dia mikirin bisnisnya itu seperti Betul. apa, atau yang memang mode bertahan. Nah, Mmm. mode bertahan inilah yang masih sangat banyak, mode bertahan. Mode bertahan tuh gimana, Mbak? Diajarin nggak mau, apa dia nggak emang udah waktunya sudah terpenuhi dengan dia jualan dan mikirin rumah tangganya dia misalnya, Ya. jadi nggak bisa ngapa-ngapain selain ya apa yang dia lakuin itu gitu, jadi stuck gitu loh. Betul, dua-duanya bisa, Mmm. dua-duanya yang memang ada kategori yang udahlah gini aja udah cukup gitu. Mereka udah daily Mmm. bahkan ada yang turun-temurun dari tahun ke tahun, dari generasi-generasinya ya udah begitu aja. Iya. Tidak ada improvement, tidak ada inovasi ya ya terus aja jadi usaha yang turun-temurun. Tinggal di level mana aja, naik Mhm. atau stuck atau malah gulung tikar. Bahkan ada yang Iya. seperti itu. Atau ada juga yang memang dia terkendala ya memang dia sudah habis waktunya dengan ngurusin usahanya itu. Iya Bahkan betul. ada juga, ini, fakta ya di lapangan, ada juga yang mereka itu minder Mas. Mhm. Kayaknya, UMKM itu kayaknya bagus ya, maksudnya sering mungkin mereka juga lihat ya di berita pas sosial media, banyak kegiatan UMKM ini kan menjadi seksi ya, jadi banyak Iya. sorotan di mana aja gitu. Nah si abang-abang ini, si tukang-tukang ini tuh yang merasa, "Ya saya mah cuman jualan cilok," Oh, jangan salah menganggap ya, gitu, kan aku pernah "Ah cerita saya mah juga kan. jualan ini," dan itu banyak. Jadi seperti Iya, mental mental block. block, Jadi betul. dia nggak pede dengan bisnisnya dia. Jadi sehingga, nggak usah untuk bisnisnya untuk, tumbuh gitu. Untuk dirinya sendiri dia sudah mental block gitu dan itu butuh Iya iya iya. bukan disalahkan tapi justru butuh Kita dampingin. dirangkul, betul. Kita butuh dampingin, Makanya kasih sebenarnya motivasi. kayak gini-gini, misalnya kita kan belum pernah, liputan ya, Mhm, liputan directly turun, meliput usaha-usaha yang ada di lapangan yang kadang-kadang teman-teman tuh, ya kita semua lah mungkin
mandang sebelah mata ya tadi tukang cilok, aku Mhm. punya tetangga tukang cilok yang sukses berat. Terus waktu itu juga pernah, lagi main ke Kupang, ya Mak Opit kan tahu ya tukang, bakso cuanki, yang dorongan sebenarnya gerobaknya kecil banget, bukan bukan layaknya bakso yang proper, gerobak yang proper gitu. Ternyata sehari bisa omsetnya 3 juta kayak 3 gitu-gitu. juta kalau sebulan dia jualan nonstop berarti udah Iya, bisa bisa. berapa tuh? Tinggal Sembilan kaliin puluh aja juta lah. 90 juta, kalah ya. Walah, makanya kadang-kadang, ya tadi buat teman-teman yang punya mental block seperti itu, senang juga nanti ya bisa jadi kita jadiin, satu program sendiri ya, Mak Opit ya. Yes, betul. Kita bisa membongkar bedah usaha istilahnya ya. Ternyata usaha-usaha yang kita anggap kecil-kecilan itu ternyata nggak kecil-kecilan. Iya, Sebenarnya memang kalau dilihat dari, ya tadi size-nya, ngelihat, mungkin orang lihat, oh ini usaha mikro ultra mikro bahkan ya cuman jualan, minuman sasetan atau minuman mhm. teh-teh gitu. Ternyata kalau memang tadi aku bilang misalnya kita bisa, mengatur dengan proper, pembukuannya jelas, Iya, teknik pemasarannya jelas, bahkan mungkin yang tadinya dia pedagang, pengusaha sendiri, maksudnya dia bergerak sebagai orang yang jualan, yang tiap hari bikin dan jualan, lama-lama dia jadi punya pengusaha punya punya tim, pegawai, punya punya cabang cabang gitu gitu ya. kan. Nah itu yang Profitnya juga jadi lebih lebih profitnya dibagi bagus emang, gitu profitnya ya. dibagi. Mungkin dia punya temen, punya orang lain diajarin. Aku pernah tuh di daerah BSD ada tukang, apa namanya, cimol ya, yang digoreng itu ya, cimol kentang tahu kan ya? Oh, Ci itu banyak loh dan iya, aku juga jajan itu mulu. cimol Aku kan suka istilahnya cuman cuman aci digoreng sama di kentang kemol-kemol. goreng. Iya, gitu kan. Iya, Terus dia jualan di depan, di dekat sekolah dekat biasanya enggak, atau enggak di di pertigaan dekat parkiran komplek. di dekat Aeon BSD, Mak. Oke. Jadi kan aku pikir, wah aku lagi lewat terus ada yang, "Wih, tumben di sini ada yang jualan," gitu kan. Terus aku beli tuh, maksudnya ya ada aja motor lewat, ada tukang gojek lewat, ada orang Berhenti. berhenti gitu kan. Maksudku itu kan bukan sebuah usaha yang rocket science gitu ya, kayak Mhm. bikin cimol sama kentang goreng gitu kan, bukan risetnya mungkin, ya nggak sesulit itu. Ternyata ternyata dia ngajarin orang gitu loh. Dia ngajarin orang, dia punya, tetangga-tetangganya diajarin, dia jualan mungkin sharing gitu ya. Jadi kan gede juga sebenarnya, Iya, dan aku sampai punya nomor teleponnya. mau buka franchise. Pernah, "Ajarin aku boleh nggak Mas?" "Oh boleh, nanti saya Coba ajarin. ditanya Main aja ke rumah saya di Cisauk," dia bilang gitu. coba ditanya, abang-abang itu udah punya NIB belum? Ya pasti mungkin belum ya, Ya, jadi kemungkinan memang besar ya. kadang-kadang rata-rata apalagi dengan programnya pemerintah sekarang Mhm, ya yang memang, formalisasi itu penting. betul. Jadi buat teman-teman, abang-abang, tukang-tukang apapun di sana formalisasi itu penting. Formalisasi pakai F? Pakai P, Mak. Oh, pakai P. Formalisasi itu penting. NIB, belum lagi nanti ada ketentuan untuk halal, Betul, izin-izin itu dilengkapin tuh buat apa sih sebetulnya, tidak ada ruginya, tidak ada salahnya. Karena itu akan memudahkan kita, itu sebagai bentuk perlindungan, perlindungan betul. buat kita sebagai pelaku usaha. Kayak kita udah Mhm. pernah bahas ini ya, Iya iya, di tentang perizinan. mhm. Dan lagi kalau misalnya teman-teman mau men-expand bisnisnya, mau nambah omsetnya udah gede, penjualannya udah rame, terus mau pengembangan nih, mau buka gerobak baru, Nah ini kan itu jadi kan bisa ada pembiayaan betul, makanya gitu kan jadi kalau udah penting ada juga perizinan. kalau misalnya naik kelas sendiri bisa ngajarin buat, yaitu merapikan satu-satu ya, Mhm. dari, teman-teman yang mikro tadi misalnya, kalau ditanya, "Berapa, jualan berapa gelas sehari?" "Wah saya nggak ngitung." Ya, hal-hal Nah sepele kan itu yang sepele penting kan sebenarnya, habis, kayak misalnya yang penting satu termosnya termosnya habis, habis gitu, gulanya habis, ya udah dia gulanya habis besok pulang. belanja lagi. Jadi nggak Nah, ini kan jadi kalau misalnya mau ke akses permodalan, entah ya. yang, konvensional atau yang syariah gitu segala macem, kan jadi agak misalnya, ya udah mereka jadi stuck kan gitu sebenarnya. Ya, nah ini Karena kaitannya sebetulnya sama yang lagi rame, yang lagi diberantas juga. hmm, Apa coba? apa tuh? Pinjol. Oh iya, Iya kan, pinjol beberapa udah banyak yang ditutup dan ternyata mirisnya mhm, korban-korban pinjol itu ya
level di situ gitu, yang Iya iya. ada yang namanya pernah tahu yang namanya Bank Emok, Mhm mhm. ya enggak? Mhm. Bank Emok itu yang dia pinjam duitnya, entahnya berapa, dia bayarnya harian dan itu bisa ngegulung. Ini juga jadi masalah gitu, kasihan mereka udah omsetnya Terbatas, terbatas, masih masih terkena jadi kena, gulungan jeratan gulungan itu ya? jeratan untuk oknum-oknum ya seperti Iya ini iya, karena minim informasi, minim pengetahuan, literasi, betul. minim segalanya sehingga kasihan gitu. Jadi kayaknya, bermasalah terus gitu padahal mereka itu kalau Mmm, dia bisa lebih membuka mungkin atau digandeng ya sama mhm. teman-teman yang mungkin dia sudah lebih paham lebih ini, untuk bisa terhindar dari hal-hal itu. Nah Contohnya makanya dari yang sepele itu. makanya, kita senang banget nanti kalau memang, kita bisa menelurkan konten-konten yang memang, satu persatu juga ya, ada Mhm, silabusnya kan. Bisa kita ngomongin, "Oke, kita rapikan dulu nih pembahasan tentang pembukuan sederhana." iya Buat teman-teman yang tadi, ultra mikro misalnya, paling nggak tercatat kan, apa yang dijual hariannya berapa, modalnya berapa, gitu kan, Mak, ya. mhm, Nah, kalau udah rapi, kita tahu kebutuhannya dia berapa, nah nanti kan teman-teman juga bisa misalnya, "Oh, tahu ternyata kebutuhan saya sehari segini kok, terus gimana nih supaya omset saya naik?" Nah, kan kita bisa bermain dari situ. iya Strateginya gimana, sampai nanti misalnya, wah kayaknya udah nggak mumpuni deh 1 gerobak, harus 2 gerobak, berapa yang harus disiapkan, iya berapa misalnya kalau oke nggak mau pakai pinjaman, berapa yang harus ditabung per hari. iya, Jadi kan betul, semuanya itu kan semuanya serba terukur gitu ya. mhm. Terus pembayaran juga kan sekarang di gerobak-gerobak juga udah mulai, tapi masih banyak juga yang pembayaran itu kayak aku jarang pegang cash ya, Mas, ya. Mhm, Kadang-kadang pernah loh udah aus banget, "Nih lihat dulu nih, abangnya punya kris nggak?" Gitu, mhm biar bisa mhm. bayar, pakai digital. Nah, Itu juga ada betul. kekhawatiran dari temen-temen, nanti uangnya nggak masuk, atau takut Mhm. susah gimana ngambilnya lagi, PR Iya lagi. Nah betul. itu kan sebetulnya butuh Dikasih tahu diberikan aja sebenarnya. informasi, tinggal dikasih literasinya di ini Heeh, kan ya dia juga diajarin, paham gitu. betul. Kayak kita harus keliling keluar daerah lagi deh. Ya Tapi di bener. Jakarta juga masih ada sih ya yang memang masih konvensional gitu. Nggak ada salahnya kalau kita bertransformasi digital memanfaatkan, update sekarang karena jujur saya aja jarang bawa uang cash. Saya minta jajanin aja sama Opet. Iya, warteg. Nggak pernah bawa sendiri, nggak pernah bawa duit. Ya jadi gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan nanti Naik Kelas juga bisa menyediakan beberapa konten yang memang akan berguna buat teman-teman Mhm. semua. Jadi kalau teman-teman ada yang kenal sama teman-teman pengusaha mikro tadi, ultra Ultra mikro, mikro. Jadi silakan komen di mhm, ini ya, di kolom komentar tolong nanti kasih tahu kita mereka juga, kan mereka juga rata-rata aku lihat mereka pasti punya HP, nggak mungkin ya nggak sih, rata-rata punya HP dan punya kuota. Jadi kalau misalnya ilmu kita bisa bermanfaat buat mereka, kenapa enggak? Karena misalnya oke YouTube mahal, nah kan kita juga ada di Spotify, ya gratis, kuotanya kecil jadi teman-teman bisa sambil ngapain dengerin. aja sambil dengerin. Jadi, mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini, belum besar banget memang, tapi kalau bisa dibantu dong, teman-teman kita yang lain untuk mendapatkan akses dari, pembelajaran-pembelajaran kita yang kita sharing hampir seminggu berapa kali kita tayang? Seminggu kalau di Spotify setiap Setiap minggu. minggu gitu Satu ya. minggu satu pembelajaran. Heeh, jadi sama Ada juga sekalian di aja nanti sosial medianya setiap hari. boleh di-request juga dong. Boleh, Teman-teman bahas apa bahas boleh apa juga. nih? Apa yang misalnya teman-teman belum tahu, kalau misalnya kita bisa cover, kita akan langsung bikin konten, kalau enggak, kita akan undang pakarnya juga, harusnya Yes, gitu ya. Jangan sampai salah ilmunya. betul betul. Onboarding juga bisa. Mhm. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti juga, mohon dikasih tahu. Tolong di Bahasanya terlalu tinggi nih, atau bahasanya terlalu Tolong cetek. diingatkan ya, tolong diramekan aja di kolom Mhm komentar kalau mhm mau mhm. bahas apa. Masih bingung bikin apa, silakan ketik di kolom komentar, itu akan jadi bahan pertimbangan kita untuk membuat next konten ya. Ya, Sehingga betul betul betul. konten kita ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang dan Mhm. bisa diimplementasikan di bisnisnya teman-teman semua. Ya, impactful lah, harapan kita Yes, kita bermanfaat sekali buat teman-teman. Jadi, sekali lagi kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada yang ingin ditanyakan misalnya, "Oh, saya punya bisnis ini bagaimana?" Silakan banget loh komen langsung atau, mention kita atau DM kita kalau misalnya malu,
boleh DM saya di Mr. Popo atau Maupit di Iya, Maupit Maupit juga, 1. Maupit 1 gitu ya. Masih 1. Atau di Instagramnya Naik Kelas, Iya. @naikkelas.id. Jadi silahkan banget buat kontak sama kita. Dan mudah-mudahan pembicaraan-pembicaraan yang kayak gini nih bisa men-trigger sesuatu yang positif. yang positif tentu Jadi buat saja. teman-teman khususnya untuk sesi hari ini, buat teman-teman pelaku usaha yang masih ultra mikro, jangan berkecil hati karena teman-teman bisa banget untuk naik kelas. Ya, gitu. Mungkin di episode kali ini ya kita ngobrol-ngobrol ringan ya. Nanti setelah ini kita akan bahas lagi bahasan yang lebih menarik lagi. So, stay tune terus di Naik Kelas Indonesia bersama dengan Maupit dan saya Mr. Popo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tas dulu dong. Tas dulu dong. Iya. Podcast Naik Kelas.